Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nugroho dengan NIM 151362334. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pemahaman baru tentang ruang dan waktu. Latar belakang. Pemahaman tentang ruang dan waktu telah menjadi topik penting dalam sains, filsafat, dan teknologi sejak dahulu kala. Dari pandangan klasik Newton hingga revolusi yang dibawa oleh teori relativitas Einstein, konsep ruang dan waktu terus berkembang. Penemuan-penemuan baru seperti gelombang gravitasi, wormhole, dan misteri kosmologi seperti energi gelap dan materi gelap semakin memperkaya wawasan kita tentang alam semesta. Dalam dunia modern, pemahaman ini bukan hanya soal teori, tetapi juga memiliki aplikasi praktis seperti GPS, eksplorasi luar angkasa, dan pengembangan teknologi kuantum. Selain itu, konsep ini juga mengubah cara manusia memandang realitas, eksistensi, dan kemungkinan perjalanan waktu. Oleh karena itu, PowerPoint ini bertujuan untuk menggambarkan evolusi pemahaman tentang ruang dan waktu, implikasi filosofisnya, serta relevansi dan tantangannya di masa depan. Apa itu ruang waktu? Ruang mengacu pada dimensi atau tempat di mana objek-objek atau peristiwa-peristiwa terjadi. Secara sederhana, ruang adalah tempat di mana segala sesuatu berada dan bergerak. Dalam fisika, ruang biasanya dianggap memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, yang memungkinkan kita untuk menentukan posisi atau lokasi sesuatu. Waktu merujuk pada urutan kejadian atau perubahan yang terjadi. Waktu mengukur durasi atau interval antara dua peristiwa, memungkinkan kita untuk memahami konsep masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dalam fisika, waktu sering dianggap sebagai dimensi keempat yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di ruang. Revolusi oleh Einstein. Albert Einstein merevolusi pemahaman tentang ruang dan waktu melalui teori relativitas. Ia menunjukkan bahwa ruang dan waktu adalah satu kesatuan yang disebut ruang waktu atau space-time. Dalam relativitas khusus, kecepatan cahaya adalah konstan, dan waktu serta panjang dapat berubah tergantung pada kecepatan pengamat, dilatasi waktu, dan kontraksi panjang. Melalui relativitas umum, Einstein menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya, melainkan kelangkungan ruang waktu akibat massa besar. Fenomena ini seperti lenturan cahaya oleh gravitasi atau gravitational lensing, dan waktu yang berjalan lebih lambat di dekat objek masif menjadi bukti teorinya. Teori ini terbukti melalui eksperimen seperti pengamatan gerhana matahari 1919 dan menjadi dasar pemahaman modern tentang alam semesta, termasuk teknologi seperti GPS dan teori kosmologi seperti Big Bang. Einstein mengubah cara kita memahami gravitasi, ruang, dan waktu sebagai sesuatu yang dinamis dan saling mempengaruhi. Lalu ada bukti eksperimental. Yang pertama ada dilatasi waktu atau time dilation. Contoh fenomena ada waktu berjalan lebih lambat untuk objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ada pada astronot di luar angkasa mengalami waktu lebih lambat dibandingkan orang di bumi, karena ada efek kembar eksperimen Havell Keating dengan jam atom. Lalu partikel muon yang dihasilkan oleh radiasi kosmik bertahan lebih lama karena bergerak sangat cepat. Bukti yang kedua, ada perubahan waktu akibat gravitasi, gravitational time dilation. Contoh fenomena waktu berjalan lebih lambat di dekat medan gravitasi kuat. Contohnya, jam di permukaan bumi berjalan lebih lambat dibandingkan jam di satelit GPS. Fenomena ini dikonfirmasi oleh eksperimen jam atom di menara tinggi. Lalu pemahaman modern ruang waktu. Ruang waktu sebagai struktur dinamis. Pandangan modern, ruang dan waktu bukanlah latar belakang pasif, melainkan entitas yang dapat berubah bentuk oleh energi dan massa. Contoh, lubang hitam, kelangsungan ruang waktu ekstrim hingga cahaya pun tidak dapat lolos. Ekspansi alam semesta, jarak antar galaksi terus bertambah seiring dengan waktu. Yang kedua ada konsep multiverse, gagasan ada banyak alam semesta lain dengan hukum fisika yang mungkin berbeda. Dan teorinya multiverse kuantum terbentuk dari hasil pengukuran dalam mekanika kuantum.
Multiverse inflasi, gelembung-gelembung ruang waktu yang muncul akibat inflasi kosmik. Yang ketiga ada wormhole, lorong ruang waktu. Teorinya, lorong yang menghubungkan dua titik berbeda di ruang waktu. Potensi berjalannya lebih cepat dari cahaya. Penelitian masih dalam tahap awal, stabilitas wormhole menjadi tantangan. Lalu kesimpulan, pemahaman baru tentang materi yang saya bahas tentang materi ruang dan waktu mengubah pandangan kita terhadap alam semesta dari konsep obsolete menjadi dinamis dan saling terhubung sebagai ruang waktu. Penemuan seperti dilatasi waktu, lensa gravitasi, dan gelombang gravitasi membuktikan teori Einstein serta berdampak langsung kepada teknologi seperti GPS dan eksplorasi luar angkasa. Ruang waktu membuka peluang untuk memahami misteri kosmik seperti wormhole, multiverse, energi gelap, dan materi gelap. Dengan terus mengeksplorasi, manusia dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk memecahkan rahasia alam semesta dan mempersiapkan masa depan di luar bumi. Ruang dan waktu adalah kunci untuk memahami keberadaan kita di alam semesta. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.